Welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gue akan ngebahas tentang masyarakat dan budaya di negara Selandia Baru. Selandia Baru adalah satu-satunya negara paling selatan yang ada di muka bumi ini dan merupakan negara yang terakhir didiami oleh manusia di dunia. Letak Selandia Baru yang berada di selatan menjadikan Selandia Baru memiliki flora dan fauna yang cukup unik. Selandia Baru itu terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan. Lebih dari 90% populasi penduduk Selandia Baru tinggal di Pulau Utara, yang juga menjadi ibu kota negara dari Selandia Baru, yaitu Wellington. Selandia Baru termasuk negara yang tanpa perbatasan darat yang berada di Samudra Pasifik Selatan. Lanskap Selandia Baru mempunyai keindahan alam yang luar biasa banyaknya. Pemandangannya yang meliputi gunung tinggi, sungai yang panjang dan berkelok, padang yang luas, garis pantai yang indah, dan bentangan peternakan membuatnya menjadi latar belakang yang sempurna untuk gaya hidup dan aktivitas kita untuk bersantai. Fun fact, Selandia Baru juga menjadi lokasi dari film Lord of the Ring dan Hobbit yang pernah menjadi salah satu film terlaris yang ada di dunia. Populasi dan kota Selandia Baru. Selandia Baru menjadi rumah hampir 4,7 juta orang yang secara garis besar terdiri dari dua kelompok budaya yang ada di negara ini. Maori adalah keturunan dari pemukim Polinesia dan keturunan bangsa Eropa. Lebih dari 53% populasi Selandia Baru tinggal di 4 kota terbesarnya, yaitu Wellington, Auckland, Christchurch di Pulau Utara, dan Hamilton di Pulau Selatan. Penduduk asli dari Selandia Baru adalah suku Maori. Cuaca di Selandia Baru. Selandia Baru terletak di belahan bumi bagian paling selatan, menjadikan musimnya kebalikan dari mereka yang tinggal di belahan bumi bagian utara. Musim di Selandia Baru meliputi musim panas, yaitu Desember hingga Februari, musim gugur itu Maret hingga Mei, musim dingin Juni hingga Agustus, dan musim semi September hingga November. Walau Selandia Baru memiliki iklim sedang dengan curah hujan tinggi dan banyak cahaya matahari, ia banyak dipengaruhi oleh dua fitur geografis, yaitu gunung dan lautnya. Pada bulan-bulan yang lebih hangat, Anda akan menemukan rata-rata suhu di Selandia Baru yaitu siang hari 16-25 derajat. Sementara dalam periode musim dingin 12-21 derajat Celcius. Perlu diingat bahwa rata-rata suhu cenderung menurun semakin selatan Anda bergerak dengan daerah pegunungan tinggi di pulau ini selatan. Perlu diingat bahwa rata-rata suhu cenderung menurun semakin kita selatan. Dan dengan pegunungan tinggi di Pulau Selatan mengalami suhu minus 10 derajat pada bulan-bulan di musim dinginnya di negara Selandia Baru. Pada saat-saat hangat, kita akan menemukan rata-rata suhu pada siang hari 16-25 derajat. Ya, secara garis besar, suhu di Selandia Baru merupakan suhu yang sangat pas, di mana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan itulah kenapa Selandia Baru menjadi negara yang paling layak dikunjungi atau paling layak dihuni oleh manusia. Politik dan pemerintahan Selandia Baru. Hingga detik ini, Selandia Baru adalah bagian dari Persemakmuran Inggris atau Commonwealth Inggris, monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Kepala negaranya adalah Kedaulatan Inggris dan Gubernur Jenderal menjadi wakil dari Ratu di negara Selandia Baru. Negara Selandia Baru beroperasi dalam sistem pemerintahan bertanggung jawab, yaitu sistem di mana menteri negara harus sebelumnya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah hanya dapat memegang kekuasaan saat ia memiliki anggota mayoritas dalam DPR. Setiap 3 tahun, Selandia Baru mengadakan pemilihan umum di mana masyarakat dapat mengambil suara. Meskipun Persemakmuran Inggris, ada wacana-wacana Selandia Baru untuk lepas dari pengaruh Inggris, yaitu di mana Selandia Baru akan menjadi negara republik, di mana wacana menjadikan negara Selandia Baru sebagai republik sedang dipersiapkan, di mana Selandia Baru akan menjadi negara republik dengan sistem presidensial dan lepas dari pengaruh negara Inggris.
At the southwestern edge of the world's greatest ocean sit two large islands. Filled with stunning natural beauty, these lands were the last of significant size to be settled by humans anywhere. Today, these two islands are a fusion of two peoples from very different worlds, which together form a unique character among the club of global nations. Etnis dan agama di negara Selandia Baru. Selandia Baru adalah negara yang sangat multikultural dengan 5 etnis terbesarnya, yaitu terdiri dari bangsa Selandia Baru keturunan Eropa, Maori, Tionghoa, Samoa, dan India. Sebagai masyarakat yang multikultural, warganya sangat ramah dan akrab terhadap pendatang dengan latar belakang etnis lainnya, sehingga memudahkan pertemanan, membangun relasi, atau berasimilasi ke dalam masyarakat Selandia Baru. Seperti juga perbedaan etnis yang beragam, Selandia Baru juga menjadi rumah bagi berbagai agama. Walaupun kekristenan adalah agama utama di negara ini, terdapat juga banyak penganut Hindu, Buddha, Islam, serta Ringatu dan Ratana. Penduduk asli Selandia Baru. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa Selandia Baru, negara yang berada di selatan, didiami oleh orang-orang Eropa? Ya, sebenarnya adalah bangsa Maori adalah penduduk pertama dari negara ini dan budaya mereka masih menjadi pusat dan identitas dari negara Selandia Baru. Bangsa Maori atau juga dikenal sebagai Tangata Wenua atau orang pribumi diakui oleh hukum New Zealand karena hubungan kuat dan tradisional dengan tanah yang ada. Sejak tahun 1850-an, populasi Maori mengalami pertumbuhan dan keberadaan sejarah serta budaya mereka telah menjadi semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari di negara Selandia Baru. Jadi, suku Maori adalah manusia pertama yang datang ke Selandia Baru hingga pada akhirnya bangsa Eropa datang juga ke Selandia Baru. Oke, pasti banyak yang bertanya-tanya, apakah bangsa Maori tersingkir di Selandia Baru? Tidak, Selandia Baru mungkin agak berbeda dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Selandia Baru masih mempertahankan budaya-budaya Maori dan dengan perjanjian yang dulu pernah mereka buat antara orang Eropa dan Maori, mereka saling bersinergi untuk membangun negara Selandia Baru. Oke guys, itu adalah singkat saya tentang negara Selandia Baru, yaitu negara paling selatan yang ada di muka bumi ini, di mana negara ini termasuk negara yang paling damai di dunia, yang jarang kita temui konflik. Oke, terima kasih yang udah nonton channel gue, dan jangan lupa like dan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.